pesawat Boeing ini mampu mengobserve benda-benda yang ada di permukaan. Kemudian kita juga siapkan CN239 di belakang kita ini, yang juga akan kita gunakan untuk searching ya, area yang kira-kira lokasinya jatuhnya pesawat Sriwijaya. Kemudian kita juga siapkan 2 helikopter, yaitu 1 helikopter Taratal dan 1 pesawat helikopter Super Puma. Tim SAR yang ada juga kita siapkan. TNI AU selalu siap dan sedia setiap saat dari tim SAR kita, yaitu kesiapan SAR heli. Jadi helikopter ini 1x24 jam mereka sudah siap untuk bisa diterbangkan. Hanya sekarang adalah masalah koordinasi siapa yang memberangkatkan di sana, karena perlu adanya sinkronisasi dan kerjasama yang baik antara kita dengan Badan Nasional Penanggulangan. Ya, sebelumnya saya ikut berduka dan berbelasungkawa ya atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SC182 ya. Ya, ini musibah yang jatuhnya pesawat yang beberapa kali menimpa dunia penerbangan di Indonesia. Ya, tentunya kita ikut prihatin dan sangat berduka dengan beberapa kejadian tersebut ya. Mudah-mudahan pencarian dimudahkan dan korban bisa segera ditemukan, dan semoga keluarga diberi ketabahan ya dan keikhlasan untuk menerima musibah ini. Ya, jadi dalam video ini saya tidak membahas tentang jatuhnya Sriwijaya ya, namun bagaimana pengaruh dari musibah ini terhadap salah satu emiten penerbangan juga ya, yaitu Garuda Indonesia. Ya, jadi tentunya ini musibah yang tidak kita harapkan ya, namun sebagai salah satu ikhtiar kita ya untuk bagaimana biar atau dunia penerbangan Indonesia lebih berhati-hati lagi, artinya safety-nya lebih diutamakan ya, pemeliharaan pesawat diutamakan, diperhatikan ya, sehingga kedepannya tidak ada lagi musibah-musibah jatuhnya pesawat ya, atau minimal bisa diminimalkan sekali. Ya, sekali lagi kami turut prihatin dan berbelasungkawa atas musibah tersebut ya. Ya, kita lihat bagaimana pengaruhnya musibah ini terhadap saham Garuda Indonesia ya. Karena kita tahu bahwa Garuda Indonesia juga merupakan emiten atau perusahaan di bidang industri penerbangan ya, maskapai pesawat. Ya, tentunya ini juga punya pengaruh kepada saham Garuda ya. Ya, jadi tentunya ini menjadi pelajaran barangkali kepada maskapai penerbangan untuk lebih memperhatikan safety, keselamatan ya, pemeliharaan pesawat ya. Barangkali pesawat-pesawat yang sudah cukup umur ya, segera di scrapkan ya, untuk adanya ketenangan dan lebih lebih dijaga ya keselamatan dan keselamatan penumpang dan tentunya semua kru yang terlibat juga ya. Ya, bagaimana kira-kira pengaruh daripada jatuhnya Sriwijaya SC182 ini terhadap
saham Garuda ya sebagai salah satu saham emiten di bidang maskapai penerbangan ya, pesawat terbang. Ya, kita lihat sebenarnya kemarin tanggal 8 Januari 2021 ya, Garuda ini naik 4% ya, karena memang semua saham pada Jumat lalu naik karena indeks juga naik lumayan ya. Namun tentunya adanya jatuhnya pesawat Sriwijaya ini juga akan punya sentimen negatif ya terhadap industri penerbangan ya. Apalagi sebenarnya di Garuda sendiri sudah pernah mencapai titik tertinggi ya. Ini kita lihat grafik Garuda Indonesia ya. Pernah naik lumayan cukup tinggi setelah sarankan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Dalam video kami yang lain sudah kita bahas bahwa Garuda mulai melejit ya, terbang dari kisaran 240 sempat tertinggi di kisaran sekitar 440-an ya. Ya, di situ di dalam video kami sebelumnya ya, itu bisa dilihat nanti ya, bagaimana kami sudah membahas terkait dengan Garuda tersebut ya. Nah, sudah kami sampaikan bahwa kenaikan dalam saham Garuda itu sudah mulai terbatas ya, dan terbukti benar. Saham Garuda setelah menyentuh di harga sekitar 450-460 tertingginya, kemudian mulai turun dan sekarang berada di 416 ya. Jadi ini mengarah untuk MACD mengarah ke bawah ya, jadi ada tren penurunan ya. Ya, apalagi Jawa Bali kan sebenarnya sudah ada rencana untuk PSBB secara ketat juga ya. Jadi Garuda lagi sedang masa tren turun ya, setelah mencapai puncaknya di 460-an tadi ya, sekarang di 416 ya. Jadi teman-teman yang mungkin belum beli saham Garuda ya barangkali kita wait and see dulu ya, karena bagaimana sentimen ini terhadap emiten penerbangan ya. Apalagi saham Garuda lagi tren turun ya, di sini 400. Jadi kalau dilihat dari grafiknya ya, kemarin sudah menembus angka supportnya di kisaran 440-an sehingga sekarang sudah turun terus ya, menjadi 416 ya. Kalau misalnya sentimen ini berlanjut ya, artinya menembus supportnya ya di 400-an, ini kalau ditembus juga maka bisa mengarah ke 360-350-an ya. Jadi kita tunggu sentimen Garuda dulu ya, sentimen daripada tren penurunan Garuda ini. Barangkali teman-teman yang mau masuk bisa di kisaran antara 350-an ya. Kalau itu tren turun ini secara terus menerus akan menembus ya, sehingga di support 350 sampai 360-an. Nah, kalau itu tembus juga ya berarti ke kisaran 300-an kembali ya. Ya tentunya tidak kita harapkan, namun karena melihat ini lagi tren turun ya, ini mungkin kalau yang sudah beli di atas ya, mungkin kalau untuk jangka panjang memang pernah kita bahas ini ada tren naik ya untuk jangka panjang, tapi untuk daily dan weekly ini sudah mulai turun ya. Ya, jadi saran saya kepada teman-teman yang terkait dengan Garuda ya, kalau untuk jangka panjang tetap hold ya, karena ini ke depan, karena Garuda sudah mau dibantu oleh pemerintah dari sisi keuangan ya.
Namun karena sentimennya masih negatif, ini industri penerbangan masih cukup berat ya, sehingga masih kita tunggu mungkin di harga bawah ya. Belum, kalaupun akumulasi pelan sedikit ya, karena untuk mengakumulasi di harga bawah. Ya, itu kira-kira pengaruh dari sentimen jatuhnya Sriwijaya terhadap industri penerbangan ya. Mungkin akan turun harga saham GIA untuk sementara waktu ya, sambil melihat perkembangan industri penerbangan ya. Ya, dimana kalau kita lihat laporan keuangan daripada GIA, ya, GIA masih negatif ya nilai bukunya, karena di sini ekuitasnya masih negatif ya, sampai dengan September 2020 GIA rugi 16 triliun ya, cukup besar. Jadi hati-hati karena masih cukup besar kerugiannya. Dan equity-nya negatif ya, artinya hutangnya lebih tinggi dibandingkan asetnya ya. Memiliki aset 147 triliun dengan hutang 154 triliun ya. Ini tentunya sudah bukan saham yang atau perusahaan yang sehat, karena hutangnya terlalu besar ya. Karena memang Garuda ini ya mungkin misinya misi lebih ke public utility ya, sebagai jasa penerbangan untuk melayani pengangkutan masyarakat ya, tentunya BUMN, jadi memegang public service ya. Ya, tapi dari sisi industri keuangan ya, paling dari sisi perusahaan itu sudah bukan perusahaan yang sehat ya, karena nilai hutangnya sudah demikian besar ya, dan ekuitasnya negatif, sehingga harus disuntik oleh pemerintah untuk mengatasi kerugian tadi. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman yang terkait dengan saham Garuda Indonesia ya, yang perlu kita cermati ya, terkait dengan perkembangan terakhir industri penerbangan akibat jatuhnya pesawat ya. Jadi kalau kita lihat karakteristik untuk saham-saham di sektor penerbangan ya, memang lagi kurang bagus, karena pertama krisis COVID kemarin menghancurkan industri penerbangan. Ya, yang kedua ya tadi ya, cukup beresiko kalau ada satu pesawat yang jatuh itu akan berimbas kepada industri ya, dan tentunya juga berimbas kepada harga sahamnya. Ya, mungkin kita tunggu penyelidikan KNKT apa penyebab daripada jatuhnya pesawat tersebut, dan ya semoga saja bisa jadikan sebagai pelajaran untuk kita biar lebih baik ya, industri penerbangan kita lebih selamat ya, sehingga membawa ketenangan kepada para penumpang dan masyarakat ya. Demikian sahabat saham syariah, kami mengulas hal ini sebagai dengan rasa ikut prihatin dan berduka ya atas jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ186. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.